Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rumani dimanapun Anda berada. Bertemu lagi kita hari ini dalam acara interaksi informasi terkini Rumah Sakit Rumani. Interaksi bersama saya Dr. Rizkyani Saputri, dan hari ini saya ditemani oleh narasumber yang oke banget dan juga sudah sangat senior. Di sini telah hadir di hadapan kita semua ada Bu Bidan Naning. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Harus selalu sehat dan semangat ya, Bu ya. Semangat. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu Naning ya, mengenai Ponek dan juga IMD. Mungkin teman-teman sahabat Rumani di luar sana juga masih banyak yang belum tahu nih mengenai Ponek dan juga IMD. Sebenarnya Ponek ini program apa, Bu Naning? Ya, Ponek adalah pelayanan obstetri, neonatologi, emergensi komprehensif. Ya, itu adalah pelayanan untuk ibu dan bayi. Itu dilakukan secara menyeluruh. Jadi antara UGD, OK, kemudian juga Piku-Niku, kemudian juga kamar bersalin. Oh, berarti sudah komplit ya Bu ya, sudah dari pasien masuk sampai nanti perawatan. Kemudian ini juga ada program unggulannya nih ternyata di Rumah Sakit Rumani, ada yang namanya IMD. IMD ini apa Bu Naning sebetulnya? IMD adalah inisiasi menyusu dini. Itu adalah bayi baru lahir yang segera setelah lahir, apabila memenuhi persyaratan segera langsung ditetekkan kepada ibunya. Jadi bayi ditaruh di atas payudara ibunya dan bayi akan mencari sendiri. Artinya tidak disusui, artinya menyusu dini. Gitu. Oke, mungkin ini juga banyak ya Sobat Rumani yang bertanya-tanya, terus tujuannya IMD ini apa Bu? Kan di luar sana banyak juga nih bayi-bayi yang begitu lahir langsung diberikan susu formula. Bahkan kemarin sampai ada isu-isu bahwa dokter dan bidan ikut terlibat dalam penjualan ASI formula. Menurut Bu Naning bagaimana? Kalau IMD itu di Rumah Sakit Rumani, asal bayinya itu menangis, jadi cukup bulan menangis, artinya memenuhi syarat untuk dilakukan IMD, itu harus dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bayi segera mendapatkan ASI. Artinya ASI yang pertama kali yang keluar itu adalah kolostrum, segera didapatkan untuk kekebalan bayi, dan ibunya juga merasa senang ya. Maksudnya setelah bersalin atau sesar segera menyusui bayinya, itu sesuatu yang sangat mengembirakan. Kalau seperti itu ASI-nya akan cepat keluar. Oke. Ya. Jadi salah satu manfaatnya adalah bonding dan juga mengeluarkan ASI dari ibu ya Bu ya. Kemudian kira-kira kapan nih Bu seorang bayi itu tidak memenuhi syarat untuk dilakukan IMD? Kalau tidak memenuhi syarat itu misalnya bayi lahir prematur, itu berarti bayi tidak cukup bulan sehingga harus dilakukan perawatan khusus. Kemudian bayi dengan asfeksia berarti lahir tidak menangis, berarti kan harus dilakukan penanganan lebih dulu, dilakukan resusitasi sehingga bayi tidak segera dilakukan IMD. Tapi kalau mungkin setelah dilakukan resusitasi bayi itu sudah menangis, kemudian ekstremitas sudah merah, sudah baik, itu berarti segera mungkin dilakukan IMD. Oke. Terkait program terbaru juga nih Bu dari Rumani. Rumani ini kan sekarang punya program baru namanya ERAX Bu. Ini pasti sudah santer banget nih di masyarakat. ERAX ini kan merupakan program metode terbaru dari seksio sesar yang dimana pasiennya hanya recovery-nya 1 hari, cepet banget kan. Untuk pasien ERAX ini apakah memungkinkan Bu untuk dilakukan IMD? Ya. Kalau memenuhi syarat bayinya, artinya tadi menangis cukup bulan, itu syarat untuk bayinya terpenuhi langsung. Jadi ibu itu segera dilakukan IMD. Di OK itu sudah dilakukan IMD. Kemudian di ruang RR, di ruang pemulihan, itu juga ibu akan segera dapat menyusui bayinya. Oke, berarti buat sobat-sobat Rumani di luar sana nggak perlu ragu-ragu lagi nih kalau mau melakukan program ERAX di Rumah Sakit Rumani, karena ternyata IMD atau inisiasi menyusui dini ini juga bisa dilakukan loh untuk pasien-pasien post sesar, kemudian juga vakum ya Bu Nani, saya pernah baca. Ya,
Vakum enggak apa-apa kalau misalnya bayinya itu tadi menangis ya. Memungkinkan Bayi ya, Bu, bugar, ya? bayi Oke. bugar akan segera dilakukan IMD. Oke, jadi nggak hanya untuk persalinan normal aja ya kesimpulannya ya. Oke, kira-kira untuk IMD ini dilakukannya berapa lama ya Bu ya? IMD dilakukan kurang lebih 1 jam. Jadi kalau misalnya persalinan normal di kamar bersalin itu dalam waktu 1 jam bayi masih bisa netek atau masih mau menetek lagi, akan dilanjutkan karena kala 4 di kamar bersalin itu sampai 2 jam. Sehingga bayi akan dilakukan perpanjangan waktu sampai bayi ibunya dipindah, bayinya akan ikut ibunya. Untuk beberapa bayi-bayi yang tidak bisa dilakukan IMD itu nanti ke depannya bagaimana Bu? Apakah akan tetap diberikan ASI selanjutnya atau nantinya diberikan pendamping susu formula Bu? Kalau misalnya setelah dilakukan resusitasi bayinya menangis, itu langsung dilakukan IMD juga. Jadi tidak segera, memang tidak segera waktunya, tetapi juga akan dilakukan bonding. Nah itu kalau bayi-bayi yang resusitasi butuh perawatan lebih lama, misalnya di ruang presti, itu ya tidak dilakukan IMD, tunggu keadaan umum bayinya membaik. Gitu. Jadi memang penting banget ya ternyata IMD ini. Jadi sebisa mungkin apabila bayinya bugar seperti yang disampaikan Bu Naning tadi, apapun metode persalinannya masih dapat diusahakan untuk IMD ya Bu ya? Ya harus. Oke, berarti ini penting banget ya nih ASI ini. Menurut Bu Naning seberapa penting nih ASI kok sampai diusahakan sekali proses IMD ini? ASI itu luar biasa. Jadi gunanya untuk bayi itu sangat yang lebih gampang aja kekebalan bayi itu akan terbentuk setelah mendapatkan kolostrum. Dan untuk ibunya itu kalau sudah melahirkan, saya pernah melahirkan, kalau sudah melahirkan terus kemudian dikasihkan bayinya diletakkan atau ditempelkan, itu suatu yang sangat membahagiakan. Nah ini dapat mempercepat kesembuhan ibu, kepulihan ibu menjadi lebih sehat, kembali akan lebih cepat. Berarti manfaatnya banyak banget ya, selain untuk babynya sendiri karena dapat kolostrum, kemudian dari ibunya sendiri mempercepat proses penyembuhan ternyata. Terus ini kita sekarang berlanjut ke masalah ASI dan juga susu formula. Seperti yang kita tahu banyak juga ya Bu bayi-bayi yang dapat susu formula. Sebetulnya untuk perbedaan ASI dengan susu formula ini perbedaannya apakah sangat kentara atau bagaimana Bu? Oh baik ya. Untuk ASI yang jelas ada kolostrum. Kalau di susu formula nggak ada. Ya. Kemudian untuk ASI itu suhunya itu pas dengan suhu tubuh bayi. Sehingga kalau misalnya pakai susu formula itu kan suhunya juga nggak pas. Kadang-kadang kepanasan atau terlalu dingin. Kemudian ASI itu bisa diterima, maksudnya dalam keadaan apapun. Misalnya bayi diare ya pakai ASI saja. Kemudian bayi sembelit ya pakai ASI saja. Tapi kalau susu formula, bayi diare sendiri susunya. Kemudian bayi sembelit juga sendiri. Sehingga ASI itu sangat-sangat bisa diterima oleh bayi. Kalau yang susu formula kan ada susu-susu tertentu, susu-susu khusus seperti itu. Berarti istilahnya sudah all in ya Bu ya untuk ASI ini ya. Terus ini ada juga beberapa masyarakat di daerah yang miris banget ini sebetulnya, saya baca di media-media itu masih juga ada yang beranggapan bahwa air tajin banyak manfaatnya sebagai pengganti ASI. Jadi beberapa orang juga masih menggunakan itu. Itu menurut Bu Naning bagaimana, berbahayakah untuk bayi? Oh itu air tajin itu ya. Lah, kalau air tajin itu ya tidak disarankan untuk bayi gitu. Maksudnya kalau sudah ASI ya ASI namanya eksklusif itu tok, ASI tok. Artinya tidak boleh ditambahi apapun. Meskipun air putih itu tidak boleh, apalagi air tajin ya. Kita nggak tahu. Kalau misalnya ada yang kasus-kasus tertentu, misalnya ibunya meninggal atau apa, itu kan dikasihnya kan susu formula bukan
air tajin gitu ya, sehingga tidak direkomendasikan untuk air tajin. Betul, ya itu dia ya Sobat Romani, dimanapun teman-teman berada, yang namanya air tajin ini bahaya banget. Jadi jangan sampai bayi-bayi sobat-sobat Romani di luar sana diberikan air tajin ya. Tapi saya percaya sih sobat-sobat Romani setelah mendapat informasi ini pasti bakal banyak insight yang didapat, kemudian juga banyak manfaat yang didapat. Semoga nanti banyak juga yang lebih aware lagi mengenai pentingnya ASI dan juga inisiasi menyusui dini ya Bu ya. Terakhir nih Bu Naning, saya mau minta closing statement Bu Naning mengenai IMD dan juga ASI. Oke, kalau IMD itu momen yang sangat penting. Jadi untuk kita yang memasarkan ASI, sebetulnya IMD itu harus sudah dikenalkan sejak ibu itu hamil. Jadi di kelas ibu hamil itu sudah dikenalkan apa toh IMD, kemudian kegunaannya, kemudian kapan dilakukan, itu harus sudah tahu. Nah, kalau misalnya kita setuju, ibu itu harus setuju tentang ASI ya, tentang kebaikan ASI tadi, karena ASI itu sangat penting, sehingga IMD itu harus dilakukan. Bagi semua teman-teman medis, maksudnya seperti itu, kita harus 100% mendukung IMD. Supaya apa? Supaya ASI-nya kita tetap terjaga. Maksudnya dari mulai awal sudah harus diberikan IMD, kemudian ASI eksklusif, kemudian itu harus terjaga. Begitu, Mbak Dr. Rizky? Oke, jadi itu tadi teman-teman Sobat Romani mengenai IMD dan juga masalah ASI ya. Betul banget tadi yang disampaikan Bu Naning. Mengenai IMD ini memang banyak masyarakat yang belum tahu Bu. Jadi hari ini kita berkesempatan untuk bisa berbincang-bincang langsung nih dengan konselor laktasi di Rumah Sakit Romani, membicarakan tentang inisiasi menyusui dini dan juga ASI. Diharapkan selanjutnya nanti ke depannya banyak sobat-sobat Romani terutama yang sedang menanti buah hatinya untuk dapat mempersiapkan mengenai inisiasi menyusui dini dan juga mempersiapkan masalah ASI ini ya Bu Naning ya. Oke Sobat Romani, nggak terasa nih tadi kita udah terlalu asik ya ngobrol-ngobrol. Ini ternyata waktunya sudah semakin berjalan dan ini tadi yang bisa kami sampaikan pada acara interaksi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan interaksi di episode selanjutnya dan semoga Sobat Romani dimanapun Anda berada selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.